Gila ya, ini sakit banget, paling sakit menurut gua. Kejadian ojol oleh Brimob itu sakit banget. Gila ya, itu manusia loh, itu nyawa. Oh, pantas pas demo diimbau jangan live TikTok. Biar pas ngelindes gak ada yang rekam ya, Pak. Cuaks. Oh, jadi ini alasan kita dilarang live atau rekam-rekam pas lagi demo. Ketika aparat berlaku kasar, semua nggak ketahuan gitu. Jawabannya ya bisa kita lihat teman-teman di tragedi 28 Agustus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai meninggalnya salah satu pendemo ya, tadi malam ya, walaupun juga tersiar kabar di media sosial bahwa korban sebetulnya tidak hanya satu melainkan dua ya, tapi saya tidak mengerti apakah informasi ini benar ataukah salah. Intinya saat ini netizen mulai menanggapi fenomena ini ya, adalah sebagai sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui aparat ya. Pertama, netizen bertanya-tanya, apakah ini alasan kenapa baru-baru ini muncul pelarangan live TikTok dan juga live Meta ya saat menggelar demo. Kok nggak dilarang live YouTube? Hahaha. Live streaming di YouTube kok nggak dilarang sih? Hahaha. Nah, netizen bertanya gitu loh, apakah tujuannya pelarangan tersebut agar rakyat tidak tahu bagaimana kalian memperlakukan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi? Tolong dijawab ya. Selain itu juga ada neti yang menyoroti teman-teman ya, penggunaan mobil rantis ya oleh Brimob yang justru digunakan untuk menggilas peserta demo gitu ya. Ingat ya, katanya neti, peserta demo kali ini murni hanya sekumpulan massa yang tidak dilengkapi oleh senjata api dan juga tidak dilengkapi oleh granat. Lantas kenapa kalian menabrakkan mobil rantis itu ke kerumunan massa? Itu kan kategorinya loh teman-teman ya. Itu saya pernah mendengar ya, yang seperti itu masuk kategori pembunuhan berencana gitu loh. Karena dia dengan sadar melakukan itu gitu. Dan berencana itu tidak harus dilakukan, dipersiapkan atau direncanakan jauh-jauh hari. Ini beberapa ahli hukum pernah berpendapat seperti itu. Tetapi ini bukan tuduhan dari saya hanya menduga gitu ya. Intinya netizen ini bertanya, kenapa sih ada kekhawatiran apa sih? Ada kondisi kedaruratan apa? Kok sampai rantis itu mengarah ke kerumunan massa dengan kecepatan tinggi? Sementara rantis ini kebal senjata, bahkan kebal granat. Nah, kenapa? Kenapa kalian tabrak ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gila ya, ini sakit banget, paling sakit menurut gua. Kejadian ojol oleh Brimob itu sakit banget. Gila ya, itu manusia loh, itu nyawa. Bahkan beberapa meter sebelum kena tuh kelihatan, pasti kelihatan ada orang tertatih yang bangun dari jatuhnya, tapi tetap dihajar, digas terus. Astagfirullah. Gua gak kebayang sehancur apa keluarganya, sesakit apa keluarganya dapat kabar. Gila. Ya Allah, ada apa dengan Indonesia? Kacau ya Allah. Sakit banget rasanya. Iya, sakit banget ya. Tadi kami sudah membuat konten serupa dan kali ini membuat konten serupa lagi karena memang saat ini sedang melimpah ya materi-materi atau konten kreator lain, netizen lain yang membuat narasi, membuat stitch atau VT tentang kejadian tersebut. Memang sangat menyakitkan ya. Rasanya kayak gimana gitu loh.
ya itulah ya kan, sampai kami ini sulit mau ngomong apa gitu. Lah intinya itulah ya. Lanjut. Barusan kita menyaksikan teman-teman ya, aksi solidaritas yang dilakukan oleh peserta demo yang lain ya kan. Anggaplah ojol mungkin seperti itu yang mengejar mobil rantis yang beberapa saat sebelumnya ya itu menabrak ya, bukan diduga lagi karena sudah terekam kamera dan itu ya fakta, bukan hasil rekayasa AI ya. Jadi rantis ini sebelumnya menabrak dan menggilas ya salah satu peserta demo yang akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Itu dikejar ya. Bahkan tadi terlihat juga salah satu orang yang mengejar itu adalah seorang perempuan ya. Dan konon ini dikejar sampai markas Brimob ya. Lanjut. Ya, ini dilakukan sampai menjelang pagi nih sepertinya teman-teman ya. Jadi teman-teman ojol ini tidak apa namanya mungkin tidak tidur ya. Karena sepertinya ini pengepungan ya. Saya baca dulu ya teks yang ada di badan videonya karena terlalu kecil. Kemungkinan teman-teman sulit membacanya. Para pengemudi ojol mengepung markas Brimob di Kuitang, Jakarta, ya, Kamis 28 bulan 8 ya. Mereka mengutuk tindakan brutal polisi yang melindas rekannya dalam aksi di Jakarta. Ya, ini kemungkinan dilakukan pada pagi hari tadi, kemungkinan pukul 5 ya. Pertanyaannya, berarti mereka semua belum tidur sejak kemarin, sejak demo dilaksanakan. Aduh, kok jadinya begini, Sudah saya wanti-wanti ya, agar revolusi Pati tidak menular ke Jakarta. Tapi yang terjadi, waduh. Lanjut. Oh, pantas pas demo diimbau jangan live TikTok. Biar pas ngelindes nggak ada yang rekam ya, Pak. Cuaks. Oh jadi ini alasan kita dilarang live atau rekam-rekam pas lagi demo. Ketika aparat berlaku kasar semua nggak ketahuan gitu. Jawabannya ya bisa kita lihat teman-teman di tragedi 28 Agustus ini. Mobil aparat tabrak ojol pak. Ironisnya ini bukan cuma nabrak, tapi ya kalian lihat sendiri kan. Padahal masih bisa loh itu mobil buat mundur dulu. Kenapa? Alasannya karena udah dilemparin amukan massa. Lah itu mobil baja pak. Aman gak bakal hancur. Tapi ojol tetap kalian gilas. Padahal teman-teman ya, aturan di negeri ini udah jelas loh. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menegaskan juga loh bahwasanya aparat wajib mengedepankan cara persuasif, humanis dan menghindari kekerasan saat membubarkan massa. Bahkan di Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa yang mengatur tindakan represif juga cuma boleh dilakukan sebagai jalan terakhir. Itu pun harus sesuai prosedur, nggak asal tabrak dan gilas begini. Jelas teman-teman, di sini kita menuntut tegas, adili, dan kita menuntut transparansi penegakan hukum bagi pelaku seadil-adilnya. Dari dua konten kreator barusan yang saya spill gitu ya, saya sajikan sebagai materi, saya mendapati satu benang merah gitu ya. Oh, dugaan gitu ya. Oh, ternyata ini tujuan kalian kemarin melarang live TikTok dan juga live Meta saat menggelar demo. Jadi biar kelakuan kalian nggak terekam kamera. Ingat loh, walaupun ya kan kelakuan kalian tidak terekam kamera live media sosial, tetap kelakuan kalian terekam oleh kamera-kamera manual yang dibawa oleh setiap peserta, ya kan? Karena peserta demo nggak mungkin lah nggak bawa HP. Atau mungkin ada satu peserta yang membawa lebih dari satu HP. Aduh. Ini pertanyaannya netizen ya. Lanjut.
Mobil Brimob nabrak ojol, innalillahi wa innalillahi rojiun. Gue pengen bahas sedikit soal mobil anti huru-hara Brimob. Barakuda 4x4, punya basic Mercedes-Benz Unimog. Ketebalan plat bodinya 8 mm, kacanya punya ketebalan 4 mm, ada lapisan plat pula, punya kemampuan nahan granat dan peluru. Garis bawah, nahan granat dan peluru. Ketika menghalau massa, gue yakin mereka tidak membawa granat dan peluru. Pertanyaan gue, kenapa harus ngebut? Semoga Indonesia kita baik-baik aja. Amin. Mobil Barakuda itu sebenarnya dipakai untuk anti teror, anti peluru, kendaraan taktis lah, buat perang gitu. Tapi yang demo itu bukan teror, nggak ada pelurunya, dan demo gitu loh. Bukan perang, bukan buat ngelindes majikan. Kenapa gue bilang ngelindes majikan? Karena mobil itu dibeli pakai duit pajak kita. Seisi-isi mobilnya itu pakai pajak juga gue rasa. Yang nyupir juga digaji pakai pajak kita. Jadi secara nggak langsung, gua dan elu semua patungan buat beli mobil Barakuda itu. Almarhum ojol itu yang ngisi bensin setiap hari, ngisi bensinnya itu juga dikenain pajak. Lu semua gue yakin bisa bernalar, mungkin anggotanya juga bisa bernalar ya. Cukup lihat dari videonya aja. Kalau itu bukan karena nggak sengaja, karena kalau nggak sengaja nggak mungkin banget lu ngegas lagi. Kalau emang lu takut, minimal lu mundur, belok, baru jalan lagi. Mobil lu kan kebal, kenapa panik? Dan yang gue heran banget, kenapa buru-buru banget, ada apaan? Nah, apa yang saya katakan di bagian depan tadi, ya kan? Ya, memang perlu dipertanyakan gitu loh. Ini mobil berlapis baja, kacanya juga sangat tebal ya, sulit ditembus bahkan oleh peluru sekalipun, dan di luar kacanya itu ada jaring, ya. Jaringnya kawat juga, dan kawatnya kawat tebal, mungkin lebih tepat dikatakan apa, kisi-kisi besi, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau hanya sekedar dipukul ya menggunakan balok kayu itu nggak bakal meleot gitu loh, apalagi bodinya. Lah terus ada kepentingan apa? Ada sesuatu hal yang darurat, bagaimana kok sampai-sampai mobil segede gaban seperti itu yang beratnya kagak ketulungan, ya kan? Itu diarahkan ke kerumunan massa dengan kecepatan tinggi. Apa tujuannya? Nah, ini harus diungkap ya, dan harus diusut, dan harus ya tidak bisa dibiarkan, karena ini menjadi presiden buruk bagi sistem demokrasi di negeri ini, ya kan? Demokrasi itu kan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, rakyat itu diberi kesempatan ya, bahkan dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan, untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Nah, demo ini bagian dari ya kan cara yang bisa dilakukan dalam menyampaikan pendapat. Lah ngapain pakai digitu-gituin gitu loh. Lanjut. Tanpa kata-kata ya, inilah yang katanya penyair Malaysia ya kan, intinya itu adalah ekspresi pengganti bicara. Jadi ekspresi ini sudah bisa mewakili 1000 kata. Ya seperti itulah teman-teman ya, sangat memilukan. Saya turut berduka cita ya atas meninggalnya saudara kita pada saat demo kemarin. Dan juga mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.